Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal basid. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min 'adzabin alim. Innal ladina sak temne wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa yasudun lan ngalang-alangi sapa ladina an sabilillah sangking jalane Allah. To tatanane Allah, to ati tegese ngalang-alangi sanging to amin Allah. Wal masjidil harami lan ngalang-alangi sangking wong tok ning Masjid Haram. Ai wa anil masjidil haram. Lan ngalang-alangi sangka wong tok sampai ke Masjid Haram. Allah di rupane masjid Allah kang gawe sapa ingsun ing masjid tak gawe mansakan ing tempat ibadah, tempat nusuk ini tempat ibadah. Wa muta'abbadan lan iki tempat ibadah. Dinnasi kedhe manusa. Sawaan ingkang padha to hale padha. Sawaan ingkang hale padha al-aqifu utawi wong sing meneng, ail muqimu tegese wong sing meneng ing dalam al-Masjidil Haram. Wal badi lan wong sing tengok-tengok utawa wong nekan. Asline ngangge ya cuma ya iki duang wal badi lan wong sing neko. Aitori iki tegese wong sing anyar teko. Wa man tisapani wong yuri tu ngarepno sapa mansihi fil Masjidil Haram bil hadin kelawan zalim utawa kelawan ngani ngoyo alba'u tiba zaidun zaidah. Bidul men sebab nglakoni kezaliman bisa babi tegese sebab zalim. Ya anir takapa gambar sing nglakoni sapa wong minha ing dalem manhian itu ing barang sing dicegah. Ya wonten ya iki. Manhian ing barang sing dicegah. Walau syat mal qadimi senajan to muk misoi buruh. Jadi tiang haji niku senajan to muk misoi penderek niku pun dianggap zalim. Apa wonge sing lakoni zalim ning Masjid Haram, nuzif mongko ngicipno ingsun ing man. Memberikan muzik rumangka ngicipna ing sedulur ing min ada pensanging siksa alimen kang larakno mukmin sing kang larakno. Badi siksis bagian adab sing mukmin. Wa min hadza lan sang iki uqadutin ala apa khabar inna khabarina ayu biku tegese ngicipna ingsun ing kabeh min ada pensanging siksa alimen kang larakno. Waskur lan ilinga sira isbawana nalikane bangun ingsun pemanggokno ingsun. Banaina tegese bangunno ingsun. Li Ibrahim ke Nabi Ibrahim makanan beda ing panggonan posisi Baitullah. Liap niahu supaya bangun sapa Ibrahim ing makanan bait. Panggonan bait. Kalau wakana lan ana apa bait iku konstruksi teman-teman den angkat apa albert zaman Tufan ing zaman Tufan Nabi Nuh. Wa amarna lan perintah ingsun ing Ibrahim tak ke perintah Allah tu syirik bi yen orang lakoni syirik sira bilan ingsun sean ing perkara apa. Wa tahir lan nyucekno sira betia ing omah ingsun. Minal ausani sanging pira-pira berhala, lito iki nabete pira-pira sing tawaf wal qaimina lan wong sing ngadeg kabeh, maksude sing mukim kabeh, ilmu pimina tegese kang nglakoni kabeh, mukim kabeh di bil Masjidil Haram. Waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud, waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud lan wong sing sujud buat atapnya. Jamuradiin wasajidin. Manane ilmu solin dikete wong-wong sing salat. Wa azzin lan ngekei pengumuman sira nadi dikete manggilono sira finna sing dalam manusa bil haji lan haji. Panata mongko undang-undang sapa Nabi Ibrahim ala Jabal Abi Qubais ing atase gunung Abi Qubais. Ya Yohanes. Inna rabbakum inna rabbakum sakjane pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa hukum betan ing bait. Wa ujaba lan wajibna sapa hukum alikum ngatasi sira kabeh al-hajj ing haji. Ilahi maring bait wa fa'ji mongko nyembadane sira kabeh robakum pangeran sira kabeh. Wal tafatalan melengak-melengak sapa Ibrahim diwajikan wajah Ibrahim yaminan arah tengen wasimalan arah kiwa. Wa syarqan lan arah wetan wa korban lan arah kulon. Fa'ja baru mongko nyembadane ing Ibrahim sapa kuluman saben-saben wong kutiba kan tetepir lalu ketiman apa ayah hujjah yang haji sapa man. Min aflafir rijali sanging pira-pira mani sing ijak ning punggunge wong lanang. Wa arhamil ummahati lan pira-pira ning rahime wong-wong wedok ibu maksud. Mereka sing jatah haji do jawab labbaika Allahumma labbaik. Labbaika kelawan nyembadani perintah Tuhan Allahumma bi Allah. Nek kuwi labbaika Allahumma rabbana wa sa'dik satu kecil.
Wa jawab amri te jamar ngene ya tu kamu bakal teko sapa wong akeh kae sira rijalan halim laku kabeh musyatan tegese halim laku kabeh jam uro jilen kau imin wa kiamin wa ala kulli dhamirin lan numpak ning barang sing iso nyimpen. Zaman kuno dikontake untuk warubana tegese pira-pira tumpakan ala kulli dhamirin ngates saben-saben barang sing iso nglindungi. Nah sakniki kayak bairin tegese unta mahjulen kang guru. Wawa te domir yutlaku den kamna apa ad-domir ala zakari ngatasi lanang wa salan weso. Yakina teko domir ai dua miru tegese pira-pira unta hamlan krana nandung ala makna ngatasi makna minggu lifat den sangi saben-saben pejajan ami den kang jero. Ori kan tegese jalan baik den kang ado. Dia jadu mana fi alaku. Ya kula terangaken menyangkut niki surat haji ya. Kalau terang menyangkut maksud haram. Terus ngendikane semua ulama, bukan satu dua ulama, semua ulama. Sing darani masjid haram niku tanah haram. Ya, sing darani masjid haram niku tanah nopo haram. Jadi tidak harus bangunan fisik seputar nopo masjid. Jadi andekan radius tanah haram itu misalnya kok 20 kilo persegi, berarti masjid haram di kawasan 20 kilo nopo persegi. Ini semburu sampean catat. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Subhanalladzi asra fi abdihi lailam minal masjidil haram, itu semua riwayat hadis sahihah. Beliau itu terbangnya itu dari Baiti Ummi Hani, rumahnya Abi Thalib. Tapi ambil Allah disebut minal masjidil haram. Karena yang dimaksud masjid itu semua tanah haram. Ini penting sampean catat. Sampean ra iso bantah pulau, jenenge masjid yo masjid, masjid yo bangunan goblok sampean nambah. Gobloknya begini. Jika masjid itu kamu artikan bangunan, itu punya konsekuensi hukum. Masjid zaman Nabi Sugeng itu anggap saja misalnya kinten-kinten 20 meter persegi, kinten-kinten mawon. Nah, berarti semua dalil masjid. Misalnya Nabi Dawuh, wong sing sholat masjid haram, ganjarane padha karo 1000 sholat di luar masjid haram. Berarti hanya radius 20 meter. Perluasan itu untuk Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya. Makanya ketika Sayyidina Umar, ketika beliau memperluas masjid, dan itu nabrak rumahnya orang-orang Mekah, mereka protes karena digusur, kata Umar, kalianin yang numpang masjid haram, bukan masjid haram yang numpang kalian. Jadi kalau masjidnya butuh, kamu yang minggir. Karena tanah ini diumumkan oleh Tuhan sebagai masjid haram. Nah, sebab itu Imam Syafi'i berpendapat, masjid haram itu haram, kawasan Mekah itu haram jadi hotel, jadi penyewaan. Mereka-mereka nilai kabeh. Jadi saya ingin nak bayar hotel, niati bayar pembantu, nih, untuk podo nyilie, podo gak capek, namanya podo nyilie, podo. Ini penting kalau aturan. Nah, perdebatan ulama sederhana sebetulnya, teori pakainya sederhana begini. Jika yang dimaksud masjid haram itu bangunan, misalnya 20 meter persegi zaman Rasulullah. Terus sekarang diperluas, era Umar misalnya menjadi 100 meter persegi. Kalau era sekarang sudah berapa? Ada 2000 meter. Pokoknya luas. Itu nanti jadi kasus gejolokannya ulama Mesir. Ada ulama Mesir, sholat yang masjid haram. Juga bagi ulama Mekah. Ta'rif inta, si ayi makan dan selena. Kamu tahu tempat yang kamu pakai sholat. Tidak tahu ini masjid haram. Itu persis Darun Nadwah di situ. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai persekongkolan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Itu saya kira masjid haram. Bekas saya Abu Jahal. Masjid haram. Makulangan kena itikaf kok pas ning kono iku bakal ketemu dulu juga. Jadi mengenai etika masih hati, hindari bekas-bekas perumahan itu kan jalan bulan. Nah artinya dari awal kawasan Mekah itu oleh Allah disebut itu tanah haram. Sehingga Abu Jahal mereka ya ilegal, Abu Lahab ilegal. Sampai rasa risi, nah niku mantan milik sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Cara tinampak dawuh ini tanah milik haram, bukan milik kalian.
Jadi pentingnya ngaji be ulama. Jadi ulama mulai dulu dahulu masjid haram maknanya semua tanah nopo haram. Bukan masjid yang terikat nopo bangun. Kalau terikat bangunan resikonya tadi. Ketika bangunan itu disaksikan zaman Nabi, setiap perluasan nggak dianggap. Kalau orang repot, Medina, bapak yang sholat di masjidku, tentu masjid zaman Nabi misalnya. Nah, nanti di perluasan kan tipe omai wong. Apalagi yang menyaksikan sejarah ini di tempat si A, si B, repot. Jangan-jangan sampai sholat pas tipe omai Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan repot. Nah, ini kan ada kasus semua. Mulane perdebatan minat jadid dan minat konsin itu begitu itu. Ulama yang pro minat jadid termasuk minat adalah ketika masjid haram diperluas, itu orang yang sholat di tempat perluasan termasuk masjid haram atau tidak? Iya kan? Nah di sini ini ada ulama yang berpendapat ketika minat diperluas, ya minat jadid itu termasuk nopo minat. Nah, yang satu cara pandang enggak, namanya jadid ya jadid tidak minat. Tapi yang bilang tidak mina ketika dibantah, saya ini nak masjid haram diperluas. Apa perluasannya tidak termasuk masjid haram? Ya tidak termasuk masjid. Tidak ada mina anda. Jadi jenis istiqan oleh dia itu yang nyerempet benar, nyerempet nopo salah. Mulanya keseluruhan ulama lah istiqan itu pendapatku benar mungkin salah, karena pendapatan salah sih mungkin benar dari lemah dari. Jadi istiqan itu guyonannya itu Ra'yu naswa bin yahtamilul khotok, tapi wa ra'yu kafoto'un yahtamilul pendapatku pokoknya bener sih, tapi ya mungkin salah. Nah, pendapatnya salah sih, mungkin apa? Ya, orang melarang untuk melarat. Ini sok senang. Melarang untuk melarat apa? Toleransi saling. Dari orang yoga, itu tak ada orang tua nih, melarang tak berkorban. Itu kan bagus. Ada satu kalau tak ajari, melarang untuk juga ibadah. Atau baik dulu waliden, baru orang tua kan itu untuk apa? Nah, tapi misalnya darah ini marah apa ya mungkin karena orang sejenis dia ada saling menyerang, nggak saling eksploitasi, nggak saling apa? Tapi nanti lo konsep agama wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling nolong, balung ketemu balung itu tulung-tulungan pak. Nah itu istilah balik ini gue jenenge apa? Istilah itu mesti kode nyerempet, kode apa? Nyerempet. Ini tak bener ganjaran itu masalah ganjaran itu apa? Paham ya, terus ini mas nyangkut masjid. Tapi kalau istikharah budak balik yang pengiran ini sampai ngerti kangelannya jadi ulama. Kalau istikharah budak balik yang pengiran, tiap istikharah ayat hadis, mesti jawabannya pengiran menang ulama. Menang ulama. Misalnya begini. Nabi Ibrahim kena kitab Allah tusyrik bi syaitan, bahwa Ka'bah ini tak bangun supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Dan Ka'bah ini dibangun untuk orang sholat. Orang rukuk itu anggap saja, orang rukuk itu orang rukuk dan sujud. Berarti anggap saja untuk orang sholat. Sekarang pertanyaan saya, Ka'bah itu untuk orang kafir apa untuk orang sholat? Ayatnya jelas ya, Wat-tohir bekialit to'ihina wal-to'imina wal-rukai. Nah, dalam pulau yang permanen untuk orang sholat. Karena orang di seluruh dunia itu kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Itu satu. Nomor dua, Ka'bah itu tidak punya prestasi mentauhidkan orang. Zaman Rasulullah di Sugeng itu 13 tahun Ka'bah diselilingi berhala. Jumlahnya 300 sudah. Jadi jumlah berhala seputar Ka'bah itu 300 sudah. Akhirnya pangeran itu sendiri, pangeran itu sendiri Pak. Terus wong ora kabeh cara tarik zaman Nabi 13 tahun. Mane sampean dulu anak kula demo ya teman-teman ning dunya. Ngaku sekali mau ya dadi goblok. Dadi goblok. Dia mungkin kula nak eling mungkin kula sedih kula wacana sangat Quran wae sing kula dadi ana sing jenengan eling ya ora kok. Ada orang eling, awal orang yang akhirat ada eling. Betul ini penting kalau terangkan. Ka'bah itu 13 tahun zaman Nabi Sugeng jadi Nabi tahun Nabi umur 40 ngantos 53. Niku wonten berhala pinten 300 sudah. Kita baru nolak agak orang ajar kabeh.
Sing percaya keramatnya Ka'bah itu rawong Sulawesi sing gunting siswa, tapi aku dalam percaya, aku dalam apa? Percaya. Ben berhalane barokah itu pinggirin no. Ya iya, wong dene iku sirik. Kok percaya keramatnya Ka'bah. Pangeran itu itu. Akhirnya Rasulullah nak sholat itu teng Medina, itu kan madhep Baitul Maqdis. Itu menunjukkan nak kebenaran itu ora iso kelima. Kau nak madhep Ka'bah berarti madhep itu. Itu pangeran. Sekarang madhep Baitul Maqdis ya masalah. Ini yang dong. Muhammad itu malu-malu. Jadi agama dari agama baru, tapi kiblatnya harus gitu. Jadi Muhammad itu iya. Jadi yukhalifu dinana, tapi wayat kafiru kiblatnya. Mak, nak aku Yahudi akhir rasa izin mau kiblatnya kok. Jadi itu pangeran. Karena kayak Allah kiai aku pengen bener final lu goblok-goblok uang paham ya mergorian kebenaran yo kaitot 5 madhep Ka'bah ngadep madhep Baitul Maqdis sebenarnya kowe dadi kiai seneng wong sugih mari sedurnya seneng wong melarat apa ora ngadep proyek paham jadi iki semua iki wilayah mil ya seneng wong ikhlas ya agama ora mati seneng wong ambisi ya ambruk Mana ketika ulama riyen ku anna tuhalka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun nabi wal mukhlisuna ala kotorin wong ikhlas iku nanggung bahaya sing gedhe kuwi bahasa ikhlas ning omah ana ambek pangeran dadi ngerti tangga-tangga kerjane wong kafir kerjane wong ora salat ngerti-ngerti dadi pengedan narkoba. Tapi nak kasih suka, ambisius, berkuasa, ini perjuangan manfaat. Tapi kita tetap berdunia. Untuk patek kita, paham ya? Tapi nyelamat no ekonominya umat. Tapi itu, kalau kita senang ikhlas teman-teman, kewal mukhlisun, itu ala kotorin, itu. Jadi uang ikhlas itu pada bahaya, ikhlas bahaya pengangguran, sakit dan kemiskinan. Nah, dari Imam Ghazali, Fahalaka wahalaka sihir. Kau nak ngidul orang Islam, dia ni rusak. Wong akeh rusak, akhirnya halaka sihir. Aku mau melok orang rusak. Sebab bayang misalnya wong terserah kerja kabeh ikhlas. Akhirnya wong sing golek pekerjaan ning wong kafir, utawa wong sah. Terus aku mau bisa kok endi? Tanam-tanamnya dilatih fasik. Aku percaya, anak merangi dolan aku, perkara ada penghasilan. Tujuh dengan jalan aku yang berkembang ratu serama tuh peranggan teng radio itu. Iya, tujuh untuk mulai tentang wong liya, anak ngidolan wong liya, apa kan apa. Mari nama kasih ini kedunya juga harus selamat paham perkara itu. Wal mukhlisun ala kotorin. Karena itu ini berbeda. Ka'bah itu iso ditolak mergo berdoa 300 miliar. Saya itu maksud saya iso ditolak mergo kiblatin ya. Buatan ini kalau angkat kampanye besar-besaran bersama lu percaya wong alim. Ujung-ujungnya apa? Yang bisa menyelamatkan Islam hanya satu. Jadi ku tauhid sing ana ning bojo. At-taqwa daruna dari Nabi. Sing nama tauhid ya tauhid. Tenang. Kanjeng Nabi ini ku madhep teng Baitul Maqdis itu 16 bulan. Atau riwayat Bukhari itu 16 bulan. Gila 17 bulan. Makanya selisihnya riwayat itu antara 16 bulan sama 17. Ya, biasanya ulama riyen itu model statistik. 16 luwih sak wulan dihitung ditulah. Sing kita ngitung tetep 16 mergo luwih modal. Lane Imam Ghazali nak berbicara wong-wong menungso iku ora sing bener. Nak ngitung saya naik dhewe. Sampeyan tak gede jawab jujur. Tahun 2001 siji lho ora pulang. 2001 abad 21 abad 20. 21 kan? Tahun 2001 abad 21 atau 20. 21. Padahal lagi kelakon. Lakon siji. Padahal untuk satu abad ngenteni satu. Paham? Mana orang Jawa kan karek siji wae elokno sing 20. Jadi ini khilafah kena apa sing darani nabi ku wis mau swida. Kok sing sitok orang itu ngarep, ya orang itu guri, berarti dianggap suwi.
Lah sing ngitung tidak telu niku pecahane ya diitung ning ngarep, pecahane ya diitung ning mburi. Akhire kan ketambahan loro. Tambah loro. Lah berhubung Nabi kabudut dianggap mulut kan. Murah sapar mulut. Berarti dianggap ning tahun anyar kan. Terus mlaku pinten telung bulan, mun masuk pinten? Telung. Bodoh kalian ibadah. Akhirnya yang nyelamat Nabi namun setunggal. Jadi itu logika tahu. Wah, ini udah penting. Mulai uang wani ulama yang senang tahu itu kualat. Akhirnya ketika orang Yahudi ketika ada pangeran oleh jawab orang kong ini. Itu maksud dia itu berarti para nabi zaman Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub orang Jawa pangeran itu. Kulillahil masjid wal maghrib. Ya Allah, cek madhep Baitul Maqdis cek Ka'bah wetan kulon ya pangeran Pak nama tuwalu. Tak sama. Mana ada madhep Ka'bah tak madhep Baitul Maqdis. Mbok Muhammad madhep ngetan mendhuwur mengisor ya tetap ketemu aku ya malah ngaco ya. Itu tauhid. Karena kita tahu Ka'bah itu tidak segala-galanya. Baitul Maqdis juga tidak segala-galanya. Mulane jawab pangeran Pak nama tuwalu tak sama wajib. Tenang dibuktekno nanti. Yaitu nak sholat di safar nafilah, ya, sholat sunat di safar nafilah. Itu wajib masuk kiblat, bukan? Sholat tiga itu topi wajib kiblat, bukan? Jadi ada beberapa sholat, senyatanya tidak perlu masuk kiblat. Kalau hakikatnya kita ini wajah itu wajiyah lillahi fatarah samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma'ana minal muslim. Jadi penting hati. Buatan ini nggak cepat barang. Lah nak sing penting ku madhep ning Allah berarti madhep Ka'bah iku mau syariat. Iku simbol nuruti perintah Allah kon madhep Ka'bah. Lah akhirnya wonten hukum pentingnya itu. Nah, buatan berdoa kan oka kuburan. Sampai nak ning akhirat ketemu. Bener aku pun jenenge. Kalau pekingku peking ngawur tapi ngawur kongkong ngalim sinau kita pakai. Nak kowe teliti dari sampo bodho. Jadi teliti sampo bodho ya akeh. Kalau nanti juga perkara ini dulu itu pas rame-ramenya ada jam dalil atau ada Yaumarul Qiblat pakai kompas itu kan semua masjid mau diluruskan kiblatnya karena setelah dihitung itu maksudnya bodoh mensiko jadi ini kan kalau selisih sekian senti kali sekian negara kan kena antar negara kan kesepakatannya para ulama dulu kalau orang di dalam masjid haram itu wajib madhep Ainul Ka'bah. Paham ya? Macam apa? Ainul Ka'bah. Tapi kalau di tanah haram, misalnya di radius tanah haram, misalnya jenengan di kawasan-kawasan tanah haram, madhepnya cukup masjid haram. Tapi kalau di seluruh dunia itu madhepnya cukup tanah haram. Jadi urutannya dalam masjid Ainul Ka'bah, juga ada di Ka'bah, di luar masjid haram. Jadi masjid haram 1 kilo berarti Ka'bah 1 kilo, lalu diperluas 5 kilo. Ya kiblatnya kan 5 kilo. Tapi nak kasus yang Indonesia cukup madhep nopo semua tanah. Karena apa? Secara tauhid sederhana teorinya. Hakikat kita sholat itu tidak madhep Ka'bah. Ini wajah dua dia lillahi fatara samawati. Orang madhep Ka'bah. Karena madhep Ka'bah berarti cara teori falak sing ahli astronomi bener Abu Nawas. Nah, sing garisnya 180 derajat atau 100 derajat, lho toh misalnya Ka'bah itu kan jelas yang khotul istiwa, jelas tidak sepakat. Dalam Indonesia itu juga dilewati khotul istiwa. Saya ini misalnya Ka'bah yang garis pas tengah, terus gue yang tengah yang sama pas porosnya, apa terus sholat tengah ber? Dan di bumi kan bulat-bulat disepakati oleh pakar-pakar sekarang. Terus Ka'bah pol misor ke pol dhuwur, atau Ka'bah pol dhuwur ke pol misor. Yang tidak rubuh loh. Kalau rubuh kan ada arah. Sama haji falak diwari rubuh. Di dunia yang searah kan hanya rubuh. Kalau langsung 360 derajat kan nggak ada arah kan. Misalnya bal itu bal. Nah dhuwur pol misor ala arah toh. Madhep ngidul. Ya madhep Ka'bah kan, madhep ngalor. Wong ketok madhep kan sak rubuh, ning dunia sak rubuh. Misalnya bal begini ya. Yang satu rubuh kan kelihatan kan, misalnya ini Ka'bah ini kamu kan harus madhep kan. Tapi nak pol dhuwur pol misor. Nah, makanya kan terus pertanyaannya kalau orang dalam posisi segaris dengan Ka'bah, gamane ngisore Ka'bah mau dibur,
Misal terus ning negara iku terus salate ngungkur. Lah iki ketok agama iku syariat, sing penting madhep cara syariat. Umume madhep cara syariat salat ono ngadeg ya kita salat ngadeg. Ono sujud ya kita salat sujud. Ono rukuk ya kita salat rukuk. Nah, kalau nanti diguyoni yang sekuler, jangan-jangan teori agama itu nggak benar. Sholat madhep Ka'bah itu kalau orang New York, orang Amerika itu tepat di garis Ka'bah. Itu sholatnya madhep ulun tanya, tak gue ini. Umpomo tenang ngono, itu sing sholat itu sholat sujud. Anggap aja itu mah pilih madhep Ka'bah, nggak. Karena itu tadi, kalau agama kamu logikakan, nanti logika jika itu sudah masalah kan. Di daerah yang tidak rubuh memang tegak. Paham ya? Dan kita bumi kan bulat-bulat, misalnya Ka'bah pol dhuwur ke komisor di segaris. Ini macam ini. Ngalor yusang, idul yusang, masa ada begitu? Tapi nak wong tauhid kan selamat. Selamat itu kalau kita sholat itu madhep Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat madhep Ka'bah. Lah madhep Ka'bah ku piye? Ya pokoke madhep mula. Guru kula iki memun bangun mantap nek ana wong kok kita madhep kiblat ning masjid terus ada dirubah dhewe miring mantap. Cukup. Bapak nggih sami. Bapak niku masjid desa kula niku dipaksa kiblat. Tapi bapak nang masjid pondok kula nggih ndek kula. Tapi ada di tengah. Ketika dulu ramai ada wacana meluruskan kiblat, saya termasuk orang yang disuruh dari takbir supaya orang Islam asal madhep mulon nopo sah. Asal madhep mulon nopo. Memang setelah ada GPS, ada yang marah di kiblat, memang bisa. Kalau lagi terletak ilmu. Misalnya Februari tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Semua arah mengarah. Aku tak tabuk andanya, aku mau ngalim, roh tak tabuk andanya. Nah, tapi ketika gerakan itu kuat, lo jailing. Saya itu ikut diskusi sama itu paling ramai di Masjid Demak. Saya ikut diskusi, tapi diskusi ilmiahnya, bukan kebijakannya. Akhirnya mari ini mau guyunan cangkem eleknya dan cangkem elek. Masjid dirubah itu juga gampang, pilih bangunan. Saya ini sebelum dirubah, uang sing mati-mati, bawa uang sing berkendara. Iku raine di pasno Ka'bah bisa. Orang lemes. Sing usul di pasno itu. Masjid itu gampang, sope dirubah. Selesai. Aku bambam, sing mati. Asal madhep mulon di tempat no. Meriang langsung. Meriang. Jadi uang nak terlalu jadi betul juga ada diskusi tengkan wawani. Lain nak uang gawe duit taruh aja kayak apa? Tengkan mergokan. Akhirnya tahu wacana uang ikhramu haram rokok. Mergo nganggo bawa. Yo masuk akal yang tengkan uang itu. Soal tangkem elek, nak ngurus Jumatan kesunatan rokok. Mergo, nak Jumatan kesunatan nganggo pewangian. Meriang, waduh. Elane tangkem elek nyelamet agama baru. Berarti orang ulama gak tangkem elek. Perkarane kadang orang wong sing butuh dilawan mek tangkem nopo? Bedane ulama darani ngendikan, asline ora tangkem elek. Perkarane yo saya punya sejarah banyak tentang adanya tangkem elek, cuma ulama dari pengendi. Ya karena untuk melawan kedoliman. Itu saya baca di Ihya, kitab itu saya baca dari Imam Ghazali. Saiki nak Ka'bah dipasno dalam konteks yang jauh, berarti wong ngising madhep ngulon ya sah. Madhep nyetan ya sah. Alasan ora pas kok. Ya asal madhep ngulon kan mesti gak pas Ka'bah, kan asal madhep nyetan ya ora pas. Untuk pasang untuk miring posisinya apa? Dari Imam Ghazali, mulaiku ya wong edan dari Imam Ghazali. Pokoknya kayak nak ngising madhep mulan tongetan, orang yang bangunan yang disediakan khusus bisik, tetap hukumnya buatan an. Orang itu atas kayak ngising madhep mulan, ini buatan pas, Gus ini kan presisinya kan. Ya orang agama ini orang asal madhep ngetan mulan untuk buatan. Kecuali di bangunan yang muat sedikit-sedikit kadang. Itu Imam Ghazali. Mengenai Imam Qurtubi itu menukil satu hadis marfu. Gini ku dawuh kanjeng Nabi, al-Ka'batu qiblatun liman fil masjidil haram. Wal masjidil haram qiblatun li ahli
wal haramu kiblatun lil umat kuliah. Jadi Ka'bah kiblat kanggo wong sing ning jero masjid. Masjid Haram kiblat kanggo tanah haram. Tanah haram kiblat kanggo wong seluruh. Nah, kalau ngasih tentang Bojonegoro ketika ditanya, Gus sekarang itu kan ada GPS, mestinya kan bisa tepat Ka'bah karena ada GPS, ada yang marah di kiblat omong. Nah, ngono semua masjid itu luas maksimal 14 meter. Mergo luasnya Ka'bah 14 meter. Agar masjid itu luas, mesti orang sing ora nabrak Ka'bah. Jadi didesain cekung. Paham? Loh iya kan kalau Ka'bah 14 meter, kenapa luas masjid 20? Lu langsung pojok ke undi. Apal punya? Mana? Mana dia itu ketika ada wacana, ya sebagian tidak semua pegawai di Pak ada wacana itu, kiai di Panturan melawan. Nah, yang muda-muda kasus sekolah bagian golek takbir, golek ibarat. Ya kalau mau ngalim golek itu cepat di jam 11 jam 12 itu, sampai golek aja apa kalau mau minat. Jadi tapi tak berorder. Jadi yang order sudah bilang carikan yang nggak apa-apa, asal masih ngulang oleh. Jadi menangan boleh takbir sing oleh. Dan gua kan putrane bapak dulu tidak ada senang orang berdoa. Mau sholat di masjid sama sosok miring diri tak senang. Aku lo bolak-balik ketemu dan ada miring, gua bukan mantep bisa asal macam mula. Aku nak ada ngitam lagi ramantep. Dia utek ora mikir, piye bumi bulat bola. Nanti ada masalah yang sama pada titik yang segaris dengan Ka'bah. Yang sekarang diteliti yang di Amerika itu. Ada yang bilang pernah diukur itu tepat di atas Ka'bah itu gitu. Kalau Indonesia kan mau tidur di pas Amerika. Indonesia kan gampang tuh tadinya itu yang terpautnya total deh. Kira-kira deh. Nopo? Jaraknya kita foto total. Nah, sakit hitung dong. Kan Indonesia tuh jelas sampai Mekah sama-sama ada foto istiwa. Mulai dari Panjang Pulau Indonesia itu jauh. Jadi nak ngaji takrib gak bodoh. Misalnya takrib bilang sholat duhur dimulai Jawalu Syamsi. Sholat subuh kodok nak wis tuluus sam. Waktu ngasar entek nak wis tulupe. Itu gak kita bodoh ini. Mungkin Indonesia diliwati katulistiwa. Foto istiwa dari bahasa Palak. Artinya kan ono melu samsi, ono guru samsi, ono tulurut. Jajal kitab itu waca ning kutub utara. Wong Islam kudu poso. Nak wis mlete srengenge. Subuh entek. Nak wis turu srengenge lagi oleh buku. Srengenge ada ono. Dari wong kutub iku bakal sopo. Iku bakal sopo. Sering kita orang mencukukan sangat. Mengenai Indonesia ngalim-ngalim, gue juga nggak teman-teman. Kadang selalah Indonesia diliwati khotul istiwa. Otomatis tema-tema yang dibahas di kitab-kitab Mekah itu tanggung. Pak, bisa apa? Mari keluar repot mengenai ilmu jarak urip. Kalau nanti tanggal tiang. Gus misalnya uang suge, orang kotor aja itu anggar gelap, bukan kampus. Kan misalnya begini, di ini di masjid itu kan terpaut 4 jam, kita sepakat di sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Dan sejak ada live itu kan kelihatan sekali ya. Kalau saya pernah lihat sholat subuh itu yurfa'ul an azan subuh ini jam 10 mereka. Jam 10 siang sama kalau juga di TV Arab Saudi itu mereka lebih jam apa? Subuh. Nyatanya anak pulau Hasan itu tinggal di edik. Wah, kacau orang Mekah jam gini baru sholat. Dalam Mekah jam bar sekolah dulu. Dulu TV ini lebih sholat nopo. Kita sepakatkan terpaut 4 jam. Ya terpaut apa? 4 jam. Pulau itu ngalami betul. Dan memang saya orang yang meneliti itu. Saya pernah umroh dulu dari Jakarta itu jam 12. Diumumkan oleh pramugari bahwa pesawat terbang 10 jam. Berarti logikanya kalau jam 12 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sampai sana kan 10 malam kan. Ternyata enggak. Setelah terbang 10 jam ternyata di sana jam 5. Matahari masih terik sekali. Jadi mau puasa atau kegalau minum. Hanya dengan saya puasa kan asumsinya 6 jam lagi buka kan. Karena saya sudah jam 12.
Sudah terbang 10 jam di sana. Belum turun, belum maghrib, masih jam 5. Nah mulane aku itu oleh buka tau orang ngurung turun. Tapi nak jelek jam. Mau ngangkai 6 jam kok. Nah itu dibahas di Robitotul Alam Al-Islam. Saya dulu termasuk yang diminta sebagai materi untuk makalah itu. Tapi saya tidak ikut. Tapi saya termasuk yang diminta. Ya ada orang itu minta yang ahlinya. Karena memang masalah itu repot. Nah sekarang kalau dibalik begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Di sini setengah 4. Setengah 4 pagi, setengah 4 mau imsak. Imsak kita ngiyuk gitu. Saya ada jam 4. Setengah 4 kamu entah imsak. Terbang saja ke barat. Terus jam luru. Mau nak Mekah kok sampai imsak. Terbang ke Maghribi. Maroko. Jadi. Nah, apa yang juga cepat. Misalnya jam luru awan kok itu. Terbang ke timur. Tapi kalau kisah kok itu di pertanyaan dunia ada itu gimana itu? Saya termasuk ikut diskusi itu. Nah, sekarang ukuran tuh pakai jam apa pakai matahari. Nah, kalau pakai matahari resikonya pakai tidak menjangkau kutub utara dan kutub. Nah, nak kutub utara, kutub selatan berangkat bunyi terus berarti kewajiban sholat mau maghrib bisa. Mereka subuh juga asar terkait. Itu ini abdi ini waktu dalam dinar kok dimana. Jadi saya senang sama Robitotul Alam Al-Islami karena yang dilibatkan orang-orang alim. Tahu saya kalau di Indonesia itu ya mulai bangun kita oleh orang-orang alim. Yang beliau terus nanti minta ya menugaskan itu beberapa santrinya yang alim juga untuk jadi materi, ya, nyari materi, jadi di konsensus. Ya karena tadi, namanya serata mikir mau enak, sama semua era jadi ulama itu enak, tetap enak. Nah itu baru kaya Quran jawab, Qulillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Kok fatamma kiblat wa tapi fatamma wajhu. Nah saat ini kiblat ora pati kira-kira ono, lare keliru ora ono wong mandang kiblat nganti nganggo GPS, nganggo ya marah kiblat berlebihan ku keliru wis pokoke sing penting madhep ngulon, mendenge kan teman-teman. Nah, macam teman-teman ngerti nih, misalnya Kak Bay rodo lor terus gue madep malah rodo ngidul kan kenemenan tuh. Paham ya, terus buatan sakit. Terus nomor kali menyangkut wong sing sholat. Saya jenengan pikir mawon. Ketika Ka'bah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak syirik dan orang-orang yang sholat ruku, itu orang mau sholat dan sholatnya benar itu barokahnya ulama atau barokahnya Ka'bah? Barokahnya ulama. Mulane dari Imam Ghazali yang dibenarkan oleh syaratnya kitab Ithaf. Jangan kira semua orang itu diharuskan tawaf sama Ka'bah. Banyak wali-wali yang ditawafi Ka'bah. Makanya dulu antar wali Abdul kalau guyon ada rojulun tatufu bil Ka'bah iki wong lanang tenan. Nanti Ka'bah sing tawaf ning dene. Ora kok dene sing tawaf ning Ka'bah. Jadi Ka'bah umpama iso ngendikan itu orang paling didoakan itu ulama. Karena orang tawaf bener barokah ulama, orang sholat bener juga barokah ulama. Wong tauhid bener yo barokah. Lah saiki wong seneng Ka'bah lewat kampanye ulama apa kampanye Ka'bah? Kampanye ulama. Kok wong ora fadilah Ka'bah yo lewat dawuhe ulama. Lane ana guyonan teng wali Abdul kok ora tau tawaf ning Ka'bah. Anak mimman satu rupiah Ka'bah. Aku wong sing dituwafi apa Ka'bah. Kalau anaknya sombong, tapi ya masuk akal. Dan itu sah dalam dunia wali. Masalahnya itu tadi. Ka'bah itu dulu ketika dikabahkan dibutuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang campur tangan supaya Ka'bah nggak menjadi tempat syirik. Ketika sholat zaman Ka'bah jadi gon syirik. Rupanya wonten berolong itu. 300 sulit. Untuk menghilangkan itu butuh kekuatan tentara, politik, kekuatan Fathu Mekah. Nabi didukui kalian jauh kulja al-haqqu wa zahaqal innal batila kana lakusa. Artinya sakralisasi Ka'bah itu ya butuh campur tangan Rasulullah sahabat sampai sekarang ulama. Nah, ini dong ini terus wong ekstrim. Akhirnya Wahabi terlalu ekstrim sidik-sidik dianggap
sirik. Tujuan utama Ka'bah dibuka no contoh sirik, jimat sirik, wiridan sirik. Ini kita penting jimat keramat ngetok iswa Ka'bah lah ya motor oleh simboraro. Jelas niku piye wae sakralnya sesuatu kasus Ka'bah itu butuh nopo ulang. Karena ulama ini nanti yang kampanye pentingnya tidak sirik, pentingnya sholat benar. Nah sholat benar dia yang mau. Resmi ini cara syariat madhep Ka'bah tapi hatinya madhep pengira. Buktinya mau sholat safar nafilah. Ini kok orang betul madhep Ka'bah. Tidak wajib madhep Ka'bah. Sholat sidratil kofi dia orang wajib madhep Ka'bah. Ini dimaksud apa? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Pun kula tersaken ya terus. Saniki wa adzin fil nasi bil hajji yatu karijal. Nabi Ibrahim niku namung ngangkat Ka'bah, jadi boten bangun Ka'bah. Oke, eling-eling Nabi Ibrahim niku namung ngangkat pondasi Ka'bah, tapi boten bangun apa Ka'bah. Karena Ka'bah pertama itu sederenge Nabi sinten Adam. Nggih, Ka'bah pertama sederenge Nabi sinten Adam. Mulane teng Quran namung disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Kalau yang setuju ke pemerintahan Arab Saudi itu tunggal masalah desain Ka'bah itu kalau bangunan Masjid Haram itu kalau mau ke Ka'bah tetap turun, tetap nopo turun. Itu kan beberapa ada tangga menurun. Itu dulu pernah ada usul supaya diratakan supaya wong ape tawaf ora terjerembab atau apa. Tapi tidak berani pemerintahan Arab Saudi karena posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Kalau balik posisi Ka'bah di bawah itu binasil Quran, bukan istilahnya ulama, tapi memang Quran. Ini disebut ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin. Wadin maknanya juga. Lalu kita tahu mikir Ka'bah menjorok misal mengatakan ini enggak strategis harusnya makanan di atom ini ora usah strategis. Jadi Ka'bah itu dulu pancen awal mula Ka'bah itu ning jurang. Lan sama haji ta umroh. Mora Ka'bah tinggi-tinggi terus pas sampai tua Pak Mat. Betul, mergo Ka'bah disebut Quran diwadin apa? Diwa. Jadi cekungan paling iso. Terus dia Nabi Ibrahim kan boten roh Ka'bah tidak tangkel pangeran tambu di pokoknya ngene mono gunung Jabal Kubra ngene-ngene lah pol ngisor iku ono Ka'bah. Dari Nabi Ibrahim cek paham. Kita nane pundi Gusti. Terus Ibrahim dijawab, "Subhatul Ma." Subhatul Ma itu kaya guhaan banyu, cara mereka, cara orang Rembang, belik. Orang Arab ada ini Subhatul Ma. Belik tentu di cekungan paling bawah. Nah, akhirnya Ibrahim bangun sesuai gambaran cekungan air yang apa? Yang mereka terus dibangun pondasi. Tapi Ibrahim namun yarfa, hanya ngangkat. Kalau pondasi dasari, ono sedirinya Nabi Sinten A. Paham gitu, jadi sampai harus menganggap Ka'bah itu pertama Nabi Ibrahim. Kalau anak ngaji itu mereka cerita. Justru cerita banyak Ibrahim di Ka'bah itu lebih karena kepentingan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ku tiang Yahudi Medina orang percaya nak Muhammad Nabi, orang ceritanya Nabi kok wong Arab. Nabi yang tinggal lahirin yang Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Ishak, Sulaiman, Yusuf kabeh Palestina. Akhirnya Allah ngetokno nak Muhammad itu ora liya, Muhammad itu turunan Ibrahim. Kalau keyakinan orang Yahudi, orang mungkin Nabi, orang turunan Yahudi. Itu bangsa Israel, itu bangsa apa? Akhirnya Allah ngetokno bukti, gini kufi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu singgah neng Mekah, neng gone pinggire Ka'bah iku ana bekas kakine Ibrahim. Lah Ibrahim terus urip neng Mekah, mergo Hajar ditinggal teng ndi? Kila Hajar ditinggalin pun dia anak Nabi Sinten Ismail. Rata-rata riwayat darani pun dia terus ditinggal. Barang ditinggal terus ketemu suku kok Jurhum ya suku apa? Jurhum terus kawin. Berarti turunan wong Mekah asli mesti turunane itu. Lah nek turunan Ibrahim ora janggal nak Rasulullah Muhammad dados nabi. Paham ya, jadi Pensamai Roseti cerita tentang Ka'bah melibatkan Ibrahim itu lebih karena menunjukkan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sekarang kerja itu tak biji wong pinter tenang.
Karena masalah utama Muhammad Nabi atau orang Nabi itu masalah turunan. Masalah apa? Turunan. Nak Mekah ojo. Kudu turunan Ibrahim. Lalu sekarang perjanjian itu pertama dari kita ini apa? Bapak Dufa'akul dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai seperti warok ilal khalili Ibrahim amtaka anu syari'u wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dadihi Ismailan ibaduru wa maka masalah utama polemik nubuahnya kanjeng Nabi menyangkut Nabi itu turunan Nabi atau ora. Terus Allah buktekno nak Muhammad turunan Ibrahim lewat bekas-bekas Ibrahim teng makom napa Ibrahim. Menapa fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ada iku kasih kula li kowe kae. Nek kaji yo ono iki baru. Paham ya, terus kanjeng Nabi niku mboten keliyo, berarti kanjeng Nabi lewat sinten nah, dadi wong ya rugi yo ora coba ketemu teman-teman itu yo baik padha wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin kanjeng Nabi turunan Ibrahim lewat jalur sinten paham ya, terus ketika kanjeng Nabi madhep Baitul Maqdis ora salah nemen-nemen wong iki yo berarti mbah-mbah. Tapi ora bener nemen-nemen wong iku. Saiki diakoni wong ya ane sakniki geger atau samangke. Cara wong Islam sok roh niku tinggalane Nabi Muhammad tinggal Mi'raj. Cara wong Yahudi ku tembok rata apa yo takok bala wong tawa minggu padha bener padha kawahi. Ada jare wong Palestina kalau Ibrahim ku Islam. Dari Yahudi wong bapak ini. Kue tak turunannya Karmen, jelas kan tak turunannya Nabi Malaina. Yahudi jelas turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah Yahuda itu sendiri dulur Nabi Yusuf bin Bunyamin Napoli. Napa? Nabi Yakub itu anak kata, ono loro sing sakit ini namun cinta Yusuf kalian cinta Bunyamin. Liane ini bu, napa? Iya, Yusuf makin tenggudi, Mesir tenggudi, oleh wong alim di sandarannya Mekah, Palestina, namun dalam wong Indonesia terus ketekanan tiang hafaid kata wong alim, kata turunan saya, tapi dia silang-silang, mereka kata tinggi rumah hilang, macam-macam, tapi orang untuk apa? Kami tetap Ka'bah niku dihormati ya barokah penjelasannya para nabi sing sakniki diwakili para napa ulama. Yang penting ojo sirik. Lah ojo sirik niku wis gerakane napa ulama. Bon terus nang. Lihat jadu supaya nyekseni sapa ngake ya dulu bisa nyekseni sapa ngake mana pian kira-kira kemanfaatan lalu dadi wong akeh di dunia dan dunia bicara lan anane dagang. Jika apa-apa kasih niat dagang tidak kenapa seru, kenapa seru. Aufil akhirat dalam akhirat, aufihima dan dunia lan akhirat aku alam jawab biro-biro pendapat. Buat tulan supaya yang sopong agak isma boy asmane Allah di ayam yang dalam biro-biro sina maklumatin kan cinten tono. Rumah-rumah ini asri bil hijjah yaitu tanggal 10, awyaumi arafah atau sina arafah, awyaumi nasri atau tanggal nakar. Tanggal nakar 10 ila akhiri ayami tasrek, maring akhiri dina tasrek, berarti 10 atau sinu, lalu lagi. Akwalun yiku ana pira-pira pendapat. Alama yang atas perkara roja kang oleh sapa wa kuning kabeh mimbai matilan ami saking kewan kang rumangkang aili bilit gese unta wal bakoli lan sapi wal gonami lan medhis. Ala pikantur harukan sing sembelah kok kabeh ya mati sia beli ing dan sinoe. Wa mau te perkara badhe kang sauji kabeh ngal hadiah sing pira-pira hadiah untuk haya lan pira-pira sembelian. Pakulu mongko mangan sira kabeh minha saking ikilah kabeh wawan ambau. Tidak kanan nalikane ana apa anam utawa tidak kanan nalikane ana apa duha ya mustahab kata niku den sunat. Wa timulan ing mangan sira kabeh al-baikal fakira ing wong sing banget kire isa sidal fakir sing banget kire. Sumayak dumongko nuli nekan yo sira kabeh tapakaru. Sumayak dumongko nuli ngilangi sira kabeh ngilangi sapa ngakeh tapakaru ing kotorane wong akeh. Manane zilu tegese ngilangi sapa wong akeh utawa korum ing kotorane wong akeh. Wa sak tahum lan apa rambut sing udal-udalan ngene. Cara mriki no. Awul-awulane rambute wong akeh. Wae rambut gak jembatan kok nak badhe haji sawise tahallul kan noto. Atuli dufri kaya dene misale dawane kuku. Wal yufulan becik
nuhoni sapa ngakeh bitafid wal yubu kados kira kita wa tafsid wal yuwahu ulung zurum ing pira-pira nagare ngakeh mel hadiah ing pira-pira hadiah wa tuhaya pira-pira sembelian wal ya tawakulan gede tuwa sapa ngakeh tuwa ibadah iklan tuwa ibadah bil baitil atik ana omah sing dimerdekakno ayo kotime iki omah sing kuno banget mergo li anau kron tak temne bait war pane kabeh awal baitin kawitane omah udi akan diletakno omah linasi maring menu dadi dunya ora ono omah blas niku wis ana Ka'bah berhubung pertama ana Ka'bah berarti omah seputar Ka'bah numpang ning Ka'bah lan ape gusur pemerintahan Arab Saudi PD mau nanti sakniki hotel-hotel wong Amerika wis bos-bos sampe gusur mau diganti rugi, tapi buatan sakit mensomasi karena memang perjanjiannya kalau Ka'bah butuh harus apa? Harus mau apa? Digusur, disik Ka'bah, disik apa? Dari kau teh mengkono kabeh, awalu betul budi apa? Inna, eleng-eleng. Dari kau teh mengkono kabeh. Gestam niku kalau matur, Ibrahim itu hanya ngangkat Ka'bah, bukan pertama kali yang bangun apa? Ka'bah. Lah mungkin awal pertama bangun Ka'bah beda ayat napa inna awala baitu wudi anna silal ladina napa dibakatan mubarak. Ya, tetap pertama niku Ka'bah. Sebelum Ibrahim bahkan sebelum Adam. Dari kau mengkon kabeh utai dari kubarum tadain muqaddarin. Ail amru tegese perkara iku dari iku mengkon kabeh. Awisanu dari kalmatku. Wa man disapane wong. Aisyah nanti kesini keadaan ini dari kalmat guru barang kamu kasebut. Wa man disapane wong azim pemulya arep kemana hurmati lagi. Ing pira-pira barang sing diharamno Allah atau sing dihormati Allah. Ya te hormat rumah perkara layak ilu kang ora halal apa intihaku pengrusak mah. Bahwa mengkote kabeh takzim wa mengkote takzim ning hormat iku khairun wa api lalu ketimbang ing darok iki ana ing pangeran mansil akhirat dan akhirat. Wa kila nanti halal lakum bagi sira kabeh palan amu pira-pira kewan. Aklan kelan mangan tapi gak dadap ki saude nyembelih. Coba pepe halal untuk mangan gitu dan maksudnya aklan dadas daski. Ilang kecuali perkara Islam kang diwaca pemalik mengatasi sira kabeh apa tak riwo apa haram mah. Fi hurrimat alaikumul maita. Ini gone ayat apa hurrimat alaikumul maita tuwas kamu walahu hinziri dah. Wa ma wiladina ba tiwailah. Masuk ayat ini wal ta'wid ini. Bermaring macam-macam memang menurut wal khaliqat wal mawqud dan wal mutarad dia bisa alayat. Kalau bisa mengenai sistem mengkotir. Wajib lan nang waya penentono istisai mutasbih wa tahrimulan utai keharaman 5 perkara ala kang anyar teko pemana mau bisa mati wan hamilan pada mati. Pastani bumong di sira kabeh ari sing dijemberan nalal tani sange pira-pira berholo. Utai minil dalane karo bayan ayla di sisi perkara bakal dilati baro karo pira-pira berholo. Pastani bulan duwe sira kabeh kaula duri ing omongan sing ora bener. Ai syirki tegese omongan sing sirik. Bila iklan Allah fital biasikum ing dalam oleh talbiyah sira kabeh. Korean yang Arab sederenge anak Islam niku nak talbiyah berbau napa syirik. Au syahadati zuri utawa saksi palsu. Walam yakuna falillah. Iki kula badhe matur kecap kula senang sangat ditetir pengiran hati. Quran itu kula kesianan jenengan. Saya pulau suwon nak tinggi dianggap dari suka nomor masjid supaya suka nomor simpen. Jadi kalau aku yakin itu, sing targetnya faati kulon jenengan itu namun rokok. Kulon nama fikir mau tentang Quran. Quran itu ada 3. Di Quran yang disebut Quran dianggap tentang Quran wonten 3. Siji di istilahnya misalnya Yasin wal Quranil. Quran sama kata koro ayat pro, berarti terkait bacaan. Dia terkait apa? Bacaan. Kadang di istilahnya kitab. Kadang misalnya dengan surat Tuhan, amin wal kitabil. Kitab itu sama kata bayar tubuh kitab dan tangannya apa? Terus yang ketiga disebut pemaknaan. Jadi itu misalnya tentang awal selingkuh sampai tempat itu kedua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul di Quran itu ayat sing jelas sing tidak kok ning dadane wong-wong napa terus Quran nak dicetak apik wacanane gampang niku ora paham lagi ibadah. Ya kalau pastikan enggak paham lagi. Tapi kudu ana wong alim sing jaga maknane.
Karena lewat mengalir tinjau maknane niki Quran nggak bisa dipersalah. Misalnya contoh paling gampang, contoh goblok-goblokan. Ketika beberapa kitab suci milik agama lain sudah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Lalu pertanyaannya dulu Nabi Isa itu pakai bahasa apa? Ibrani kan? Lalu yang Ibraninya gimana? Tapi kalau Quran tetap berbahasa Arab dan sesuai teks zaman bahasa Rasulullah, itu mesti bener. Mulane wong sing tuku mushaf atau di mushaf akeh sak dunya ya tambah apik. Perkara ini menunjukkan nak Quran sak dunya itu sah. Kulo di Quran sak dunya kan. Mulai Quran cetakan Mekah, Damaskus, Syria, India, Indonesia mau kulo gadah oleh cetakan Kudus, Syamil, dan Pulau Piyambak. Kulo punya lemari tak berapa khusus ada Quran. Belum Quran yang dulu zaman Wali Songo sampai Quran. Jadi kalau di Quran mulai sing pak ditulis ning titik sitok, kok ning dhuwur ning sitok tapi titik apa? Sitok. Jadi kalau Quran di edisi sing pak dek telu bedane titik ning dhuwur mek nopo? Sitok. Ini ra pena nek kok titik kali. Nak pak nopo? Tunggal dulu tak ada penairan, nak pak titik ning dhuwur, nak kok ning isor walian pokoke titiknya sama-sama nopo satu. Terus Quran itu maknanya ini kalau suwon itu ngamali kulo ngamali jenengan janten tapi kalau suwon sampean kudu yakin syafaat itu dia syafaat itu macam-macam ya wong alim mungkin lebih bertanggung jawab terhadap makna nah jenengan misalnya senang dibaca maca di maca nah orang jika ada wong sing maca supaya dia sampai kita ngalami sikayatul Quran wasul Quran ini jempen Quran wasul ke pangeran Dawa inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Pulau tentunya dibaro Gusti. Dibaro kaji kalau sing belajar. Mari dengan ngaji teng mriki ya lumayan, ngaji nopo tafsir apa dalalen. Tafsir apa Quran. Ya ono kitabe, ono ulama ini. Kalau ngaji tafsir tambah ulama, ora karu-karuan. Makanya kalau di Quran tidak ada ya halam, ya karu-karuan repot namun itu mungkin. Tapi sama ada rasa gede teman-teman mulai dicek gimana kalau tantangan, kalau nopo ini biasa pak. Terus pulau cerita sedikit mawon tentang syafaat itu antik masyhur tenggine hadis. Suatu saat ada orang itu apal surat Tabarok. Dia Tabarok saja belum Quran tenggelam juz Tabarok. Sing apal Tabarok niku dosane kata badhe dilebokno neraka ben pangeran. Ambil malaikat bukan pengiran, ambil malaikat. Terus dari surat Tabarok, kode ke malaikat itu bukan musuh itu yang mungkar nakir. Ayat dengan malaikat. Mungkar nakir agar siapa penuduh ini habis kok ya. Siapa penuduh ini dilawan di surat Tabarok. Itu malaikat juga coba. Itu biar terside. Iki wong iki apal aku sering moco aku, maksudnya surat Tabarok. Mari surat Tabarok disebut surat Al-Waqiah, Al-Munjiyah, penyelamat. Jadi ini malaikat ya aku tugas macam nuduhi wong dolim. Ya tapi masalahnya aku ning jero ini ada yang nuduhi aku kena. Ya tapi masalahnya dia dolim, tapi masalahnya aku ning jero. Buat bantah nang bulan. Nah, mungkin akhirnya kalau Mahkamah Konstitusi tetap bantah-bantah mau ora. Sing lucu usulnya akhirnya ini kok. Tengah-tengahnya. Ya wis aku tuku kowe ora wani jadi mungkin akhir wong kowe kalah mbuh. Saiki ngene, aku ngene iki dudu apa? Ayo dilapor apa? Akhirnya lapor, mungkin akhir surat Tabarok lapor. Mungkin akhir ya kalau keinginan kula tetap tuku isi seperti bawah diambil. Jadi surat Tabarok ngancam. Biasanya yang ngancam tentang habis ini. Gusti nak tiang niku tersih jenengan ngengken mungkin akhir nubi kula. Hapus saya dari termasuk kalamikan. Pulau ora gunane dadi kalamin jenengan nak trimo kalam ben apa mungkana. Dari pengen juga waktu ngancam aku ki boten ngancam. Ki boten ngancam tapi pulau boten enten gunane sebagai kalamin jenengan nak trimo kalam sinten. Jadi Allah wis kira mungkin akhir itu ora pantes iso wong iku. Akhirnya bebas. Mulai jadi legenda surat napa? Tabarok. Jadi surat Tabarok legenda.
Dan mulai hafal 114 ayat. Jadi itu Quran satu. Juga gantengan. Sampai tabarok yang bulat. Jadi sampai tabaroknya sampai sajane orang aku tapi bulat. Lah itu sing ora Quran asli tidak bulat. Tapi kalau yakin, enu yakin. Logika saya sederhana. Misalnya artinya tabarok kalau dia dimulai wala bisa imposira itu kalau kamu mau tahu hayat lihat dulu itu maksud amalan itu penting. Bagaimana mungkin mungkar nakir itu menyiksa satu ayat yang di situ penuh dengan tasbih dan tahmid. Tabarakalladzi sungguh maha berkah yang di tangannya segala kekuasaan. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Dia itu zat yang maha kuasa. Kemudian mungkar nakir itu cek tapi ono wong muji pangerane ditutup. Jadi kalau lah bayangno. Ya wong muji pangeran kono. Itu malaikat tahu sekolah atau orang itu kan keberatan. Buat ini hadis itu kan, maksudnya hadis itu banyak yang mentoheskan. Sama kalau nggak percaya lihat di Ibnu Katsir di surat At-Tabar banyak lah, banyak. Karena tidak mungkin kalamu itu disiksa, makanya orang jawab, Tainahu Taala lalu azizu qalban fihi al-bil Quran. Bagaimana qalban wa al-Quran. Ya tapi wow, Quran itu macam-macam. Termasuk Quran sing bilna. Napa? Nah ini sing bagi kowe jajah nang mriki. Artinya contoh Quran sing dua ayatum baina tul isudil ladina. Ini kula kadang mawon ben sampean paham. Ketika dulu ada gempa di Jogja. Kita sing nemen. Kula nilai Pak Rumanto, kula nilai mriki satu hari setelah gempa. Terus lo cerita, makrum musibah yang diciptakan alam itu tetap rapati seru, tak seru-seru aja seru yang diciptakan manusia. Dulu tragedi PKI itu berapa ribu orang yang mati, tragedi Pol Pot berapa ribu, belum tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang misalnya tragedi Syria, tragedi Irak, tragedi Napoleon, tetap wacana ayat. Ini gue ijazah nantinya. Maksudnya ini cerita Quran yang disebut dari Nabi. Bahwa ada ayat, Qul huwal qadiru ala ayyaf as'alikum azabam min fawqikum au min tahti al-jibitum. Lah ada paling berat apa? Awyal bisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Jadi ada kemungkinan itu siji ko langit, kebutuhan waktu gede. Nomor loro kok bumi kok gempa tsunami. Jawa Ta'ala paling bahaya yang ketiga. Awyal bisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Utawa kowe tak ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Akhirnya Anda saling membunuh. Nah ini ketok. Kasus Syria itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi yang mati karena konflik sosial di Syria. Ada yang mencatat satu hari kadang 4.000. Dulu di Libya satu hari 23 ribu. Belum di Mesir. Jadi zaman Rasulullah SAW. Buat ini dawe Nabi di antara Quran itu kon moco man aroda ayakru al-Quran al-Ghaddon Toriyah al-Yakro ala kiroati ibni Umiyah. Uang yang kepengen moco Quran itu jatuh koyok lagi di Quran Allah. Iku kon moco koyok kiroai Abdul bin Laksana Imam Asim jadi Imam Asim ngaji dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami selain ngaji Bedina Ali, ini ngaji jalan-jalan Abdul bin. Nah, mana nih Quran diwaca seger budi kasus lagi turun, kasus lagi nopo turun. Lah itu mesti wong alim. Sing ngiteni. Jadi misalnya wong alim karo kasus Syria, Libya, kasus Mesir, pasti dia ingat awal bisakum sia awal di qabadakum termasuk ada yang gede, nak wong tiga beberapa kelompok saling menyalahkan, saling mengkafirkan, akhirnya mereka saling bunuh. Iku mesti jumlah korbannya luwih akeh timbang musibah nopo alam. Lan kan Nabi ketika maca ayat niku, azza min fawqikum hadza ahwan. Wa min tahti arjulikum hadza ahwan.
Tapi ketika Nabi diterusno malaikat Jibril, awal bisakum syi'a awwaliwi qabla dukum makin lemwan. Ketika Nabi nangis niku terus Nabi dulu ya Rabbi itu jangan terjadi. Dari pengiran apa? Ini pencaman roh. Sing dipenggali Allah itu berperasaan. Gusti, mosok umat kula saling bunuh, padha Islami saling bunuh. Yang tabihu beda tahu mosok padha Islami saling bunuh. Tapi aneh jabe pengiran itu ben aku malah naik kelas nanti pateni wong iki. Jadi pengiran itu kadang ora nek itu. Jadi cara logika menutup Islam tukaran ora apik, cara pengiran atuk ngono timbang dipateni wong. Jadi gue nak jadi bapak, iku nak anak ditabuki tangga ora trimo, nak ditabuki kakake dhewe ya ora terima. Gue nanti kakak ambek adik tukaran ora ikhlas, nanti tukaran wong liya. Nah, Allah itu luwih rido nak wong Islam pikir wong Islam timbang dikalahno wong Islam. Tapi orang kok sadar nek ora tukaran dia juga ora ya goblok kowe, wong iki fakta kok mau hukumi. Lho nggih to nggih. Kalai Saddam Hussein itu ambek pasukan Kurdi sing Kroasia. Nanti yang mengalahkan Bashar Assad itu orang Syria sendiri. Orang Mesir orang cerita ini wong Islam kalah mbek wong Katolik. Mesti kalah itu melibatno kode Islamis ya. Kok ora rido nek wong Islam kalah mbek nopo? Negatif Saddam gulinge mbek wong Kurdi. Paham ya, jadi sampean kudu paham. Nah itu jenenge Koro Al-Quran apa Godon apa begitu juga saniki misalnya wong mulai pinter roh falak, roh macam-macam akhirnya lu ngerti bener itu makanya Quran kadang istilahnya wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fasjin wong orang Mekah itu sangka kejadian sing jero wong roh kabeh ahli lughat itu sepakat maknane amikin itu jero ora kok ado lah tafsir darani amikin baidin bareng wong roh falak nak bumi bulat-bulat itu masalah atur tajrun. Kita usik bumi bulat-bulat itu atur tajrun. Tajrun kan? Dia kesulitan ngomong lagi. Itu jenenge termasuk diwaca Godon. Oh iya, berarti nak bumi bulat-bulat apa kan atas bawah kan? Lalu Quran serama mingkul lifatin. Saat ini kita mengenai teori faktul istiwa. Mekah itu saat ini kira amat jam. Atau teman jam, hotel jam itu. Ya jam tenang, jam dinding. Karena teorinya gampang. Mekah, Indonesia dan Mekah itu kan dilewati khotul istiwa. Nah, tarikan magnet itu paling ekstrim kan tarikan magnet selatan dan utara. Artinya kalau yang pas di tengah itu yang paling minim kena tarikan magnet. Jadi jam di mana saja di dunia itu kalau tidak pas tengah pasti tarikan magnetnya kuat, magnet selatan maupun utara. Nah ternyata Mekah itu dites oleh pakar-pakar sing ahli itu yang paling minim tarikan, berarti benar-benar tengah. Nah itu saudara Rasulullah ketika dawuh Mekah itu surratul ardi, pusere. Itu ditandai dengan Mekah itu satu area yang paling bebas medan apa? Magnet. Nah, itu ya termasuk Quran, ya Pak. Itu termasuk apa? Tanwihim ayatina apa? Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul. Itu bagian wong alim sing hafal Quran. Disebut bal dua ayatum. Tapi nek sing hafal alim ya ora tersinggung iki cerita. Maksudnya cerita kok mak tersinggung, senengane tersinggung. Tapi kandhane ku mutu. Ilmu ya ilmu. Nah, Quran anu kuwe ora bisa dadi hodon apa? Sorry. Mulane tak. Lah Mekah bareng ngerti iku wong Mekah wong mlete wong sugih, mestine cagak jam ora cukup menara. Lho cagak iku hotel, dasar sugih di dhuwit utek bisnis. Jadi jam Mekah dicagaki nopo? Hotel. Akhire jame nggo bukti Mekah ku tengah, hotel kena gomer. Orang Indonesia dicagak menara, itu kok dicagak yang itu. Jadi teori sudah benar semua ketika Rasulullah bilang Mekah itu pusatnya surah, Nabi Nabi suratul ardi, pusat bumi. Udel dengan maknanya Jawa surah. Ternyata setelah detail, area yang paling bebas apa? Medan apa? Magnet itu ya Mekah. Kan dia melalui sampai ngaji bulan kudus. Kalau boleh sampai sampai anani alim rapo,
Kalau yakin darahnya alim sing kuwi alim timbang sampai ya maksudnya kalau bukan buta pulau ngetok ayatin apa. Nah terus yang keempat nih yang terakhir kenapa saya terbitkan mushaf itu sederhana. Mushaf itu nggak boleh nggak mutawatir dan harus dijaga yang hidup. Barwani nih mushaf itu, kiai gurunya bapak nggak boleh nih mushaf itu, bapak pulau nih mushaf itu. Mulai riyen sunai pangeran juga ilmu sing tiang jauh, jauh itu bisa ngomong. Saya punya contoh banyak, sama rasa sendiri biasa mawon. Imam Syafi'i itu alim-alim ini ulama. Lahir tahun 150, kamu di 204. Hampir mati ilmunya. Akhirnya urip meneh lewat Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun 676. Kakek dinten berarti 400. Mulanya orang-orang mazhab Syafi'i kecuali mengenang dinten Imam. Akhirnya ada ruang muni Nawawi ini sedang Nawawi pirang-pirang keting mau boleh Imam Syafi'i. Padahal liwat dinten 400 tahun. Uang roh kabeh, kurang sapah ini dinten mawon. Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir, Abi Amri, terus Asim, Hamzah, Kisah. Ini disebut kurang apa? Sapah. Tapi uang roh kiro asap, kiro asap itu periode ini 300 selesai, 300 tahun selesai, 300 hijriah. Uang kenal kiro asap lewat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antaranya tahun 600. Orang mau belajar sapah sama kitab nopo. Atau sih pun ngerti sama rasa. Misalnya Gus Baru piye wong Quran sak dunia padha Quran itu tetep utuh dikhidmati wong sing ijek napa urip. Kok sing ijek urip iki iso nerangno. Iki manane ngene, iki lafaz iki. Ya mungkin tiang sing apal ora paham nggih iso jaga Quran, tapi namun jaga lewat apalan kok guru ngeten. Tapi dia tidak tahu kepastian ini misalnya dari bahwa masalah agama makhluk kalau biru ala ini misalnya terus itu sampai bahwa kalun ala maula. Mungkin dia bacanya ya bahwa kalun ala maula. Tapi ketika lafaz kulun banyak dia tidak tahu kenapa yang banyak kulun kalau di sini kenapa kalun. Kalau orang alim kan tahu, oh ini maknanya kalun, maknanya ngerepot mau kalun oh. Pak. Sehingga pulau butuh khidmat karena pulau urip. Karena urip itu membuat ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa tayyib. Terang mau wong urip ta wong mati. Mane kalau cerita ketika Sayyidina Ali diancam Muawiyah, wis ali-ali kuwi cuma tukaran be aku. Ayo balik ning Quran. Sayyidina Ali cukup Quran mushaf. Cukup. Yo wis ayo balik ning Quran, takoki Quran iki yo mushaf. Ya ora tenan ali Quran kok ditakon. Lah iya ora tetep butuh aku wong alim. Iku nunjukno wong kok tenang Quran ndres tok tampung libat wong alim bohong, wong sombong. Mergo maknane Quran tentang ibadah, tentang tolak, tentang kaifiyah haji, kaifiyah zakat butuh wong alim. Mane terus Muawiyah dipekno Quran be ali. Yo wis lah. Kowe mau percaya Quran iki, saiki takon hukum zakat, tolak, haji, soalnya takon. Ya ora iso, lha yo kowe ora takok aku. Kemudian iku Muawiyah tukaran ngrasane takok ali. Dasar di finali jero wae gaya pinter tahu hidup karo Muhammad khotbah ditakok Muawiyah. Mak takok, maksud kok. Mulane piye wae sing iso nerangno maknane Quran tentu wong alim sing ijeno apa. Oh, lha saiki wong salah kaprah, tenang bulat sing wis mati. Perkarane wis gak tau dosa ora mantau. Mulai pak mangkal, bom letene, bom medite, bom kurang ajar, macam-macam. Lewat orang mangkal dia, misalnya khusus, lunak orang lain sudah berjuang, mesti pasti. Mulai saya belum berjuang kita itu, ya orang mulai pak mangkal. Tapi aku sih mulai sih bisa apa? Nanti kalau suwon jenengan jarang sing mati dia saya, dia wes raiso dosa. Tapi yo nak bela roh hukum cetak aku, takut mati. Paham ya? Kulo ngenate ditolani tiyang sering jaro iso, kulo ora percaya iki sing jauh. Kuwi proposal belum sebat belum kulo senengane jaro wae. Tak apa ya aku dan sampean nak lara hukum ngaji besok. Ngaji kecil itu, mati tak urip. Iya urip.
Waktu mau mati umur, akhir ngakoni jasanya itu lu wong berhenti berkuih. Jadi wong urip mantau Allah, itu urip. Man kulo yakin di mana para wali-wali sing kabudut. Kulo bermata kecap berkotil, mate kai kapi ana nakal. Mate berkotil aja jiran kudu nang kulo. Jiran tenan suara kulo sing cek mulang-mulang jelas. Itu tadi. Makanya Rasulullah itu ndongakno nggih sing cek. Ana ketika Kanjeng Nabi wong sing tak dongakno wong sing yuhyu nama amatau umi sunah. Sing urip-urip sunahku sing wis dipateni wong. Iku wong alim sing ijek urip sing gelem. Lan yakinlah nek jenenge sing ngaji berarti berdungane Kanjeng. Mergo sampean iki iso urip-urip agame apa juga kudu nopo. Wong liya ning miklam delok kafe kuwi kudu go takdir sing jebrok sing ora jebrok pokoke gua ya ngalor ni. Tanggep ae urip-urip sunai nopo. Jadi sampean donga sing mung kampus biasa mawon. Sampean muni amin ae didongakno sing wis. Jadi hadis sokan, artinya semua ulama itu yakin bahwa yang meninggal doakan yang nopo hidup. Karena yang hidup ini yang masalah, rawan su'ul khotimah, rawan kepleset. Yang mati ampun. Paham ya? Mulanya ketika Rasulullah zaman Sugeng, Nana minta awati Ibrahim, aku ini kita Nabi Tom, baru kaya dengar Nabi Sinten. Ketika Nabi Tepo-tepo mau kapundut, aku titip sumpen nak ana wong golek ilmu lewat kowe fahayyuhum warasibuhum sambut sing apik lan hormat begitu sing murid-murid sunat akhirnya Abdul bin Mas'ud dinali ana wong ngaji dihormati nak orang Arab diambung napa niku keninge lan apa ngambung sofa ora kerso aku musibah tok napa wong Arab itu kan ganteng-ganteng tuh. Jadi ambung-ambungan rayo apa salaman Arab yo coba rokok ora tau atur ora atur. Ngajak salaman Arab itu wong kias mal pare wong ora podo dipada. Terus kula riyen niku badhe haji sempat kepikiran dadi salaman. Tapi kula kan kulino ora salaman. Kula yakin ada salaman bagi sing biasa nggih. Belum ngaji tentang Bojonegoro di salaman karena awalnya mau salaman, jadi kan saya kira salaman ya itu kabin ketekal, saya kan tahu. Tapi kalau tahu ini betul nanti salam. Dalil kulon itu tentang ikhya, tapi tidak harus diikuti loh saya. Uwais Al-Qarni itu gak kirim salam. Jadi sendiri. Abdul Nasir dia bukan kerja. Alasannya zillatan ditafsir wa fitnatan lil makhluk. Boleh diapal kata-kata. Mari fitnah tok. Sing salaman dadak ino nyucuk ndiluk barang. Sing dicucuk dadak rawan dadi gedhi. Jadi kemudian zillatan ditafsir wa fitnatan lil makhluk. Jadi Abdul Nasir itu nak santri ini derekno dene ngamuk. Mergo wong diderekno nak ra kuat, sing derekno gremeng mergo kesuwen, sing diderekno sombong sawangane. Ana sing derekno iku sirine kenapa ora sering ngomong dhewe ana wis tenang mau. Tapi itu bagian dari mazhab. Nah, sampean jadi kiai sing diderekno nggih monggo itu hak jenengan, kok sing dihitam jenengan, paham gitu. Iku kitab ini kok. Tapi tidak semua ulama cara pandang sama. Kula lah setuju gitu. Artinya sing seneng salaman gitu, seneng sing seneng diderekno nggih kula seneng asal kuat. Asal kuat atau enggak jadi fit. Nah, kula dieling kata-katanya Abdul Nasir, "Dillatan ditafsir wa fitnatan lil makhluk." Ada ngono mau kiai mulai tendor rokok itu nyumet itu rakyat oh ya oh masuk ke FIA itu mulai tendor lompong nak mulai tendor itu salah dia seru nak jadi gubah mau ngalih seru itu masuk saya ingin ketemu gubah kita kok ini kuku loh mau nak mulai tendor goblok mau ada nongong panggil ini jadi kami itu tuh pulau itu gak ada mazhab kata, ngaji pulau kata, terus banyak juga ulama yang nggak mau salam. Yang masyur ya, buat Al-Qarni itu, yang masyur. Ya alasannya beliau sakit, wong mukmin jadi ino. Misalnya kata pulau yang tadi terus dicucuk Mustafa, sehingga tentu yang mati, terus waduh mungkin itu. Karena saya punya kenangan buruk tentang salaman. Ini kisah nyata, anekdot tapi kisah nyata. Di Buntet itu ada kiai top.
namanya Kiai Izzuddin. Itu dulu ngajinya di Sarang sama Mbah Mun. Termasuk angkatan awal, pulau betul kenal. Semua santrinya itu bangga karena Kiai Izzuddin itu tidak ada Kiai Cirebon kecuali hidup sama siapa? Kiai Izzuddin. Semua orang Kiai ini. Santri ini senang. Pada akhirnya santri ini nanti ngaji saya di Sarang. Wah, senang. Kode itu tingkat. Musgaya dari luar yang jadi santri agak pagi sama itu semua. Kiai paling top ya Kiai saya karena semua Kiai kawasan situ kalau sama Kiai Izzuddin itu kok hidup. Alhasil suatu saat ada acara mulukan tuh apa yang rawuh itu Kiai Memun. Gurunya kita kok Izzuddin. Barang bangun rawuh Izzuddin nyucuk. Itu sampai sudah kata, waduh Kiai saya. Oleh kecewa aku tak ngambil karena Kiainya Kiai gak terima. Kiai Izzuddin nyucuk bangun gak terima. Karena bertahun-tahun dia model di situ tuh orang lain yang nyucuk Kiainya. Terus itu ada pemandangan. Kiainya nyucuk. Aduh, kenyok. Nah, daripada sampean keok. Mboten iku guyon tapi artinya itu kejadian nyata. Mergo sing muni ngoten itu akhirnya ngaji be kula. Yang cerita saya putranya Kiai Izzuddin ini gitu yang dulu bilang keok-keok ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir nah wong nyucuk itu koyo kalah. Padahal gitu kan. Kalau biasa itu pernah pakai yang manggil biasa. Ngomong sofa yang belum itu gitu. Kan iso wae sampai luwes soleh di Bangkulu. Karena pulau wong alim senang syukur kan wajar. Mungkin ini orang duit juga kok syukur kan ya. Jadi artinya dari segi ini lebih hebat kan lebih apa? Hebat. Dong gitu. Kalau pulau syukur kan jelas. Nasab jelas, misalnya apa-apa jelas, semua syukur. Padahal semuanya tidak nopo. Itu butuh hati-hati kan, maksudnya kan. Dan itu tak dihormati, tak nopo. Jadi di Buntes itu pernah ada kejadian gitu. Rata-rata santrinya kan anak-anak Jakarta. Bangga Lipo, karena semua di kawasan itu mesti nyusup sinten Kiai. Dan di suatu saat ono acara ngaturi guru nih, yang mesti Kiai itu sing nyusup, kecewa sampe. Aduh, kiyok. Nah, supaya tidak ada kiok-kiokan. Kalau badai hadiah, jadi kepikiran sekali-kali sampai kasih salaman. Tapi baru kira salaman diterima ketika keluar kabar itu eling. Nah, pokoknya itu kan kayak kenangannya kayak Quran. Lu yang di hati pulau tumbas. Pulau dengan Tuhan adalah hati makhluk. Ingat mai Quran dengan pulau Tuhan wong tentang Quran terus apa ada nawang. Tapi yang yakin eling. Kalau juga ngelapat mau 3 kalimat yang ketika Nabi ketika sahabat melafazkan itu ada seorang sahabat bilang ya Rasulullah kita itu banyak. Terus kata Nabi, "Fa'in ala kamna istighfar." Lalu istighfar kamu gimana? Pokoknya bisa banyak. Terus Nabi sudah kamu diam saja. Lafazkan 3 kalimat ini. Setelah dilafazkan 3 kali kata Nabi ini, "Kum faqad ghufiralak." Sudah kamu pulang saja, kamu sudah diampuni oleh Allah. Itu masih diberikan para kiai napa? Maghfiratuka awsa'un apa min dzunubina wa rahmatuka arja indana minna. Sebagai pulau pimpin mau 3 kali nanti buatan sakit di pokoknya tengah hati ini menghentikan sepurane Allah luwih gede tinimbang dosa kita. Lan rahmate Allah atau maghfirate Allah luwih penting tinimbang ngamal kita. Quran itu tetap dengan sanetol namun tiang-tiang suci. Dia naik ke suci songko adat, dia suci songko dulu. Dari waktu baru kayak istighfar itu udah nabi kum, apa tuh firolak, firolak ngadek, langit nomor di. Ya mungkin lu berarti kalau gambar sama mau gitu. Allahumma, ya selama ini Allahumma, maghfiratuka, awsahu min dzunubina, wa rahmatuka, arja indana min amalna. Moga kalau ingin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka